Jangan di-skip video ini karena video ini penting banget untuk kamu kritisi. Kita akan membahas tentang masalah yang sekarang ini bener-bener santer banget terjadi ya, dimana ada seorang kepala kantor Bengkulu Selatan yang mana dia dipidanakan setelah dia itu bertugas menjadi kepala kantor di Bengkulu Selatan dalam kurun waktu sekitar di tahun 2018-an. Jadi kisahnya itu bermula dari dimana si bapaknya ini dia itu menerbitkan sertifikat redistribusi tanah yang mana tanahnya itu ternyata baru diketahui ada overlap dengan tanah-tanah kehutanan. Nah, Ibu bahas ya. Jadi pertama, kamu tahu bahwa yang namanya program pemerintah itu bener-bener cepet banget. Nah, karena proses yang sangat cepat dan kuota yang sangat banyak, ini bener-bener nggak fair banget memang untuk kepala kantor pertanahan. Karena kenapa? Karena dia bertanggung jawab secara utuh untuk menandatangani berkas-berkas sertifikat untuk diterbitkan. Nah, kenapa juga nggak fair untuk kantor pertanahan? Karena memang sumber daya manusianya itu sedikit dan kuotanya itu begitu banyak sehingga di sini tuh kewalahan. Nah, kedua, kita perlu tahu bahwa karena ada penahanan dari pihak kejaksaan kepada kepala kantor ini, itu membuat kenapa yang namanya kepala kantor dari kabupaten kota yang lain itu bisa jadi nggak tanda tangan. Kita tahu kalau misalkan kantor pertanahannya itu banyak tunggakan, berarti itu indikasi paling besar itu kepala kantor nggak mau tanda tangan karena dia takut dipidanakan. Coba kalian bayangkan kalau kalian masyarakat, kenapa nih kok berkas aku nggak selesai-selesai? Kalian mempertanyakan itu, itu karena tindakan kejaksaan yang banyak ngincer kepala kantor karena nerbitin sertifikat. Makanya kepala kantor pengecut itu nggak mau tanda tangan. Ketiga, kamu tahu bahwa reforma agraria itu bukan seputar yang namanya nerbitin sertifikat, dan ini yang harus pemerintah pusat itu pahami. Pemerintah harus tahu yang namanya masalah pertanahan itu harus ada yang namanya sentralisasi peta. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan di setiap industri, di setiap instansi itu beda-beda karena ada kebijakan sektoral yang mana ini petanya kehutanan ada, BPN ada, pertambangan ada, itu tuh nggak nyatu gitu. Sehingga kenapa ketika diplot banyak banget kejadian ya di kantor pertanahan, ketika berkas dimasukin masuk ke loket, udah diperiksa masuk, diolah data masuk, PBT-nya keluar. Ternyata ketika ingin dicetak sertifikatnya, ada overlap. Yang mana masyarakat menanyakan kok ada overlap. Mereka marah sama notaris, mereka marah sama PPAT, mereka marah sama BPN, kok ada overlap? Saya padahal udah ngukur aman. Dan ternyata ada overlap, dan itu adalah kenapa? Karena lagi-lagi tidak ada sentralisasi peta. Selain sentralisasi peta, itu juga pemerintah harus mikirin gimana caranya supaya basis datanya itu benar-benar bisa diakses dengan baik dan lancar. Keempat, itu adalah masalahnya seputar dengan administrasi yang banyak dipenggal. Kalau misalkan kejaksaan itu lakukan penyelidikan kepada kepala kantor pertanahan, bayangkan berapa banyak kepala kantor yang saat ini itu akan ditangkap. Karena ya tadi program pemerintah itu pengennya itu cuma cepet aja, tapi banyak hal yang dilibas. Pengen ada keberhasilan kepada masyarakat. Di masanya Pak Prabowo, di masanya Pak Jokowi, pengen ada keberhasilan, tapi mana? Karena mereka ini tidak dilindungi, peraturannya nggak ada. Dan memang sebenarnya kalau kita masukin berkas secara rutin, itu benar-benar memang harus melalui prosedur yang begitu panjang. Dan apalagi sekarang ribetnya minta ampun. Karena permintaan ini, permintaan itu, permintaan ini. Sedangkan apa? Di dalam sistem reforma agraria, sistem percepatan itu dalam waktu yang sangat singkat, 3 bulan, 2 bulan, itu harus kuotanya itu mencapai sekian-sekian. Dan itu sebenarnya juga udah nggak make sense banget. Jadi kalau kejaksaan nanya, kok ini belum dilakukan, kok ini belum dilakukan, ya emang nggak ada peraturannya. Jadi kalau kamu nanya, ini kenapa nggak dilakukan, dan itu membuat bener-bener mentalnya si kepala kantor down, ya aneh aja gitu. Ini emang Indonesia emang aneh gitu. Jadi pengennya tuh keberhasilan, kuotanya ada, padahal kenapa?
kepala kantor yang emang itu rutin dia harus tanda tangan berkas, itu sama sekali nggak dihargain. Masyarakat itu nggak mendapatkan keadilan di situ. Masyarakat itu nggak mendapatkan ketepatan waktu di situ gitu. Dan closing statementnya adalah bahwa yang namanya sertifikat, kalau emang dia overlap, tolong ya udah masalahin aja itu di pengadilan PT UN. Nggak usah yang namanya sampai dipidanakan tuh kepala kantor. Karena impact-nya itu sebenarnya bukan Bengkulu Selatan aja, tapi juga semua kantor pertanahan bisa jadi dipidanakan kalau emang kejaksaan bener-bener neliti. Karena ya tadi banyak masalahnya yang terjadi di sistem kita aja belum beres gitu. Jadi nggak usah lah pidanain yang namanya kepala kantor. Coba mendingan itu batalin aja sertifikatnya di PT UN.